Assalamualaikum pemirsa, selamat datang dalam Mozaik Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam beserta isinya khusus hanya untuk kepentingan manusia, tak terkecuali makhluk Allah yang hidup di dalam air, yaitu ikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar ikan. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Surat An-Nahl ayat 14. Segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesaran Sang Maha Pencipta. Terkadang, tanda-tanda kebesarannya ditunjukkan langsung kepada manusia, salah satunya melalui ikan. Berikut Mozaik Islam merangkum fakta-fakta unik serta beragam kisah menarik seputar ikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2010 lalu, warga Kampung Rencong, Bale Endah, Kabupaten Bandung dihebohkan dengan ikan berlafaz Allah. Pada tubuh ikan berjenis Oscar tersebut muncul sebuah huruf yang menyerupai tulisan Allah. Sekilas, ikan milik Wawan Priyatna tersebut tidak terlihat tulisan Allah. Yang terlihat hanya corak-corak pada tubuh ikan. Namun setelah difoto, tulisan Allah itu terlihat dengan jelas, meski hasil foto harus dilihat terbalik. Ada yang lain dari ikan sepat yang dipelihara Kanal Manalin. Seekor ikan yang dikembangbiakannya memiliki motif unik. Jika diperhatikan, guratan yang berada di kiri badan ikan ini nampak seperti tulisan lafaz Allah. Hal ini pun cukup menarik perhatian warga, khususnya anak-anak yang berada di Jalan Parit Motor, Bintan Timur, Bintan, Kepulauan Riau. Kisah tentang keistimewaan ikan pernah pula dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Bahkan ini termasuk sebagian dari mukjizat beliau, yakni bisa masuk dan hidup di dalam perut ikan selama 40 hari. Kisah bermula saat Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk menyeru pada kaumnya agar beriman kepada Allah. Namun kaumnya tetap keras kepala, masih memuja berhala, dan tak ada yang mau ikut pada ajaran beliau. Dalam keadaan marah dan putus asa, Nabi Yunus akhirnya meninggalkan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 139 hingga 148. Ikan memang salah satu hewan istimewa karena bangkainya halal untuk dikonsumsi. Seperti diketahui, jika bangkai hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam haram untuk dikonsumsi. Begitu juga dengan hewan predator bertaring juga diharapkan untuk dikonsumsi. Sedangkan semua jenis ikan termasuk predator laut seperti ikan hiu, bangkainya halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami dihalalkan 2 bangkai dan darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain, Rasulullah juga menekankan tentang kehalalan dari bangkai ikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air laut itu suci dan bangkainya pun halal untuk dimakan. Hadis riwayat Bukhari. Sumber makanan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membawa kebaikan bagi manusia, termasuk juga hewan yang satu ini. Ikan merupakan sumber gizi penting bagi tubuh manusia, salah satunya sumber omega 3. Asam omega 3 yang terkandung di dalam ikan dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Menurut sebuah penelitian, suku Eskimo yang bertempat tinggal di Greenland memiliki penderita penyakit jantung yang sangat rendah. Hal serupa juga terjadi di Jepang. Di sana jarang sekali ditemukan orang yang menderita penyakit jantung koroner. Rahasia kedua bangsa ini terletak pada kegemaran mereka mengkonsumsi ikan, terutama ikan salmon yang kaya akan omega 3. Selain baik untuk jantung, kandungan omega 3 yang terdapat di dalam ikan dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan janin. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Oken, seorang peneliti dari Amerika Serikat, ibu hamil yang mengkonsumsi ikan dapat meningkatkan kecerdasan pada anak. Omega 3 sangat penting untuk perkembangan neurologik pada janin selama kehamilan. Omega 3 akan meningkatkan perkembangan otak, kognitif, peningkatan penglihatan, perilaku sosial, kemampuan berbicara, dan kemampuan motorik pada bayi. Begitu banyak kebaikan dan manfaat serta kemudahan yang memperbolehkan mengkonsumsi bangkai ikan memang patut
disyukuri oleh manusia. Namun terkadang manusia masih saja menemukan cara mengubah kebaikan menjadi keburukan. Salah satunya dengan memasak dan menghidangkan ikan dalam keadaan hidup. Seperti yang terlihat dalam video yang diunggah di laman YouTube, demi kenikmatan, ikan dimasak hanya bagian tubuhnya saja, sehingga saat dihidangkan ikan masih segar dan hidup. Melihat problematika seperti ini, masih terdapat perdebatan pada kalangan ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan haram. Yang perlu diingat, Rasulullah SAW selalu mengajarkan untuk berbuat baik terhadap hewan, termasuk juga kepada hewan yang dapat dikonsumsi. Beliau mengajarkan agar hewan yang halal dimatikan dengan cepat dan tidak dengan cara menyiksa. Semoga saja pemirsa Mozaik Islam selalu terhindar dari perbuatan yang dibenci agama, sehingga dapat memanfaatkan kebaikan ikan sepenuhnya dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.